wabarakatuh. Subajau, Dewan Juri yang fajato duka serasai, serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Junior Fani Wahid, perwakilan dari Min 1 Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Ratu Nukila. Teman-teman, begini ceritanya. Dalam tutur lisan yang berkembang di Swatomi atau 7 pilar Sang Haji Laisa, Raiha atau Nukila dikisahkan dengan nama Raudah, seorang gadis cantik berparas Arab, lahir sekitar tahun 1480-an dari jauh Kolano, Sultan Al-Mansur dengan permaisurinya, Boki Malako, anak seorang Kolano Tomayo Wujo Jagarwa. Pada masa kecil, Raudah lebih banyak berada di kediaman pamannya, kakak dari ibunya bernama Dullah, yang berada di Bukit Tomayo. Ia dan sepupunya Kumalo belajar ilmu kanuragan dan ilmu agama di tempat itu. Tutur lisan leluhur Swatomdi atau marga asli di pedalaman Tidore Utara. Raudah memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat besar. Ia tak sungkan-sungkan membantu rakyat jelata. Sewaktu ia dipinang Sultan Bayanullah dari kerajaan Ternate, semula ia menolak karena terdapat perbedaan umur dengan calon suaminya. Tapi keputusan Sultan Al-Mansur sudah bulat, sehingga perkawinan itu tetap dilangsungkan. Seperti perkawinan kerabat kerajaan lainnya, meriah dan penuh kegembiraan. Teman-teman, mau dengar tidak lanjutan cerita saya? Nah, kalau begitu, mari dengarkan. Raudah kemudian diboyong ke Ternate dan menjadi permaisuri Sultan Bayanullah. Dari perkawinan tersebut, Raudah dikaruniai 2 orang putra, yakni Kai Cili Hidayat dan Kai Cili Abu Hayat. Pada saat Sultan Bayanullah wafat, pada tahun 1521, terjadi kisruh di antara keluarga Kadaton atau istana. Putra mahkota Pangeran Hidayat masih belia, sehingga belum bisa diangkat sebagai sultan. Sementara itu, adik Bayanullah bernama Kaicil Tarwese juga berkeinginan untuk menjadi Sultan Ternate. Namun, bobato kerajaan lebih memilih Raudah untuk menjadi ratu dengan gelar Nukila yang artinya wanita yang mengukir kisah. Pangeran Tarwese terpaksa ikut membantu menjalankan roda pemerintahan Kesultanan Ternate. Nukila kemudian menikah dengan seorang bangsawan bernama Pati Sarangi dan memiliki anak laki-laki yang diberi nama Tabarijil. Kaicil Tarwese yang didukung Portugis akhirnya menyatakan perang terhadap Nukila. Perang berlangsung berminggu-minggu. Nukila dan pengikutnya berlindung di Tidore. Pasukan Tarwese bersama Portugis menyerang Mareku, ibu kota kerajaan Tidore. Dalam serangan tersebut, Hidayatullah tewas. Tarwese dinobatkan sebagai Sultan Ternate oleh pihak Portugis. Namun, tak berapa lama ia dibunuh oleh pasukan khusus Tidore. Dengan tewasnya Tarwese, Kaicil Abu Hayat dinobatkan menjadi pemimpin Kesultanan Ternate dengan gelar Sultan Abu Hayat II. Didampingi ibunya,
Sultan Abu Hayat II melanjutkan kebijakan menentang monopoli Portugis. Portugis membuat sebuah skenario kematian seorang pejabat tinggi Portugis dan menuduh Sultan Abu Hayat sebagai dalang. Abu Hayat ditangkap dan dibuang ke Malaka hingga wafat. Portugis terus melancarkan aksinya. Pasca Tabarigi diangkat sebagai sultan, ia dituduh melakukan persekongkolan jahat alias pengkhianatan terhadap Kesultanan Ternate. Tabarigi dan Nukila ditangkap dan dikirim ke Goa, India untuk diadili di hadapan Raja Muda perwakilan Kerajaan Portugis di sana. Di Goa, Tabarigi dan Nukila bertemu dengan seorang bangsawan Portugis bernama Jordão de Freitas. Tabarigi dijanjikan akan mendapatkan tahtanya kembali apabila ia memeluk agama Katolik. Tabarigi akhirnya dibaptis dengan nama Dom Manuel. Janji dari Portugis pun ia dapatkan dan kembali ke Ternate. Namun dengan syarat Kesultanan Ternate harus mengakui takluk kepada Kerajaan Portugis. Tabarigi pun berlayar pulang ke Maluku serta mengirimkan status bahwa Kesultanan Ternate kini berubah dari kerajaan Islam menjadi kerajaan Kristen di bawah daulat Raja Muda Portugis. Tabarigi tidak pernah tiba di Ternate. Ia meninggal dunia di Malaka. Sedangkan Nukila beralih menjadi pemeluk Katolik dengan nama baptis Dona Isabella. Begitu pula dengan putri tiri Nukila atau anak dari suami keduanya, Pati Sarani, bernama Siti Sania yang juga ikut berpindah keyakinan, dibaptis dengan nama Dona Katarina. Dan pada tahun 1544, Katarina menikah dengan seorang perwira Portugis bernama Balthazar Veloso. Nukila hidup bersama anak tiri dan menantunya di luar Ternate dan tidak pernah kembali lagi ke kerajaan besar di Maluku yang pernah dipimpinnya. Dewan juri yang Fajato Duka Serasai serta teman-teman seperjuangan yang berbahagia. Demikianlah cerita rakyat yang telah saya bawakan pada kesempatan ini. Semoga cerita tadi dapat menghibur kita semua. Syukur Dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.